Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Salsabila dengan akhiran NIM 198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi mekanisme kerjasama ASEAN dalam menangani krisis air bersih dengan integrasi tata kelola inklusif, hukum air internasional, dan diplomasi digital. Krisis air bersih di ASEAN telah menjadi masalah kritis yang mengancam kehidupan jutaan orang, diperparah oleh perubahan iklim, urbanisasi, dan tata kelola sumber daya air yang lemah. Sekitar 50 juta penduduk ASEAN kesulitan mengakses air bersih dengan ketimpangan antar wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Tantangan utama meliputi fragmentasi kebijakan antar negara, pendekatan yang terlalu state-centric, serta minimnya adopsi hukum air internasional seperti UN Water Course Convention pada tahun 1997. Hanya 30% perjanjian air regional yang diimplementasikan secara efektif, sementara mekanisme penegakan hukum yang lemah membuat banyak inisiatif kolaborasi gagal. Untuk mengatasi hal ini, penelitian ini menawarkan 3 pendekatan inovatif. Yang pertama yaitu tata kelola inklusif yang melibatkan aktor non-negara, yang kedua adopsi prinsip hukum air internasional, dan yang terakhir yaitu diplomasi digital berbasis teknologi. Integrasi ketiga pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja kolaborasi yang lebih adaptif dan transparan, serta mampu menjawab tantangan struktural dalam pengelolaan air lintas batas di kawasan ASEAN. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana ASEAN dapat mentransformasikan mekanisme kerjasamanya dengan mengintegrasikan ketiga elemen tersebut untuk menciptakan kerangka tata kelola air yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Teori kompleks interdependence memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami krisis air ASEAN melalui 3 prinsip utamanya. Yang pertama yaitu interaksi multisaluran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang kedua pendekatan holistik untuk masalah kompleks, dan yang terakhir mekanisme koordinasi yang efisien melalui diplomasi modern. Teori ini secara khusus efektif dalam mengkritisi keterbatasan pendekatan state-centric tradisional yang terbukti tidak memadai dalam menangani isu air lintas batas, didukung oleh temuan empiris yang menunjukkan kebutuhan akan solusi kolaboratif yang 65% konflik air membutuhkan keterlibatan multipihak dan efisiensi teknologi digital dengan pengurangan biaya koordinasi 30%. Penelitian ini mengusulkan model integratif yang menggabungkan tata kelola inklusif, kerangka hukum internasional, dan diplomasi digital, sebuah pendekatan yang selaras dengan konsep saling ketergantungan kompleks dan menawarkan solusi lebih efektif untuk kerjasama regional ASEAN dalam mengatasi krisis air. Transformasi tata kelola air di ASEAN dapat dicapai melalui 3 strategi terintegrasi. Yang pertama yaitu tata kelola inklusif yang melibatkan masyarakat sipil, akademis, dan pelaku usaha untuk menjembatani kesenjangan kebijakan. Yang kedua, adopsi prinsip hukum air internasional seperti no harm rule dan keadilan antar generasi guna menciptakan kerangka hukum yang mengikat. Dan yang terakhir, diplomasi digital berbasis platform data real time untuk memantau sumber daya air, memprediksi konflik, dan meningkatkan efisiensi kolaborasi. Ketiga pendekatan ini saling memperkuat transparansi data, mendukung legitimasi hukum, sementara partisipasi masyarakat memastikan akuntabilitas sehingga menawarkan solusi efektif mengatasi keterbatasan kerjasama konvensional yang birokratis dan kurang adaptif terhadap tantangan perubahan iklim serta urbanisasi. Penelitian ini menganalisis krisis air bersih di ASEAN yang semakin kompleks akibat pertumbuhan ekonomi pesat yang tidak diimbangi dengan tata kelola air yang memadai. Kawasan ini menghadapi tantangan multidimensi meliputi tekanan geopolitik seperti sengketa Sungai Mekong, kerangka hukum yang belum matang yang hanya 30% mengadopsi prinsip internasional, dan kesenjangan teknologi antar negara anggota dengan rasio 1:5. Proyeksi menunjukkan permintaan air akan melampaui pasokan pada tahun 2030, diperparah oleh dampak perubahan iklim yang meningkatkan resiko kekeringan hingga 40%. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis
dokumen kebijakan ASEAN, dan literatur akademik untuk mengusulkan solusi terintegrasi, tata kelola inklusif, penerapan hukum internasional, dan diplomasi digital. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab tantangan krisis air sehingga sekaligus kontribusi pada stabilitas sosial ekonomi kawasan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.